Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari NIM B1B1-214, dosen pengampu Taufik, sarjana sains pendidikan, magister pendidikan, jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarizky Makassar. Kali ini saya akan membuat video mengenai sistem saraf pada manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh pada umumnya. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur, misalnya, kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh, bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Selanjutnya itu struktur sel. Yang pertama itu dendrit. Dendrit bentuknya menyerupai akar. Ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau mengantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan ini, teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus atau anak inti. Tugas badan sel adalah bentuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Hanya dimiliki oleh sel saraf bentuknya, contohnya seperti otak dan kambium. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson inilah adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut jurik ini mirip dengan dendrit. Bedanya akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada banyaknya sel saraf, aksonnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Bayangkan saja seperti kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat neuron fibrir dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput mielin. Kalau kita bahas selaput mielin, selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin ini mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen tersebut disebut dengan nodus transfer. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls, serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut dengan nodus transfer. Nodus transfer adalah bagian antara dua segmen. Seluruhnya nodus transfer ini berfungsi sebagai pencatatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Akhir ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus transfer karena ditemukan oleh Louis Anthony Transfer. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat sinaps yang merupakan pertemuan Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana, yaitu celah ini kita sebut dengan sinaps yang merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinaps menyediakan koneksi antara mendorong sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk senyawa kimia yang disebut dengan neuron transmitter.
Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.